Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, video kali ini saya ingin membahas cara efektif menghadapi perubahan. Ya, dalam kehidupan dunia ini tidak ada sesuatu yang abadi. Ya, yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Begitu kata-kata orang bijak. Nah, kita lihat nanti perubahan itu seperti apa, ya. Jadi kalau terjadi perubahan, maka akibat dari perubahan itu yang pertama, ya. Jadi begitu terjadi perubahan, orang bisa kaget. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, dia kaget karena kok terjadi perubahan secara mendadak begitu. Kemudian pusing tujuh keliling karena sudah membayangkan akibatnya. Kemudian kecewa berat, ya, karena tidak sesuai dengan harapannya. Jadi terjadi satu perubahan tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan, berarti kecewa berat. Kemudian stres juga bisa, karena berpikir masa depannya yang akan hancur. Karena terjadi perubahan, dia stres karena apa? Karena berpikir bahwa wah ini masa depan saya bisa hancur kalau terjadi seperti ini. Kemudian bisa ada yang senang dan gembira. Karena apa? Karena perubahan yang terjadi ternyata sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian ada yang tenang-tenang saja. Nah, ini termasuk orang yang mampu mengendalikan diri, ya, dan berpikir secara proporsional. Nah, ini kira-kira akibat dari satu perubahan. Jadi ada yang kaget, pusing, kecewa berat, stres, senang, ya, dan juga tenang-tenang saja. Nah, saya mau membahas sedikit tentang apa itu perubahan. Ya, perubahan adalah sesuatu yang berbeda dengan kemarin. Ya, jadi kalau kemarin seperti ini, sekarang terjadi seperti ini, maka perbedaan itulah namanya perubahan. Ya, terjadi perubahan karena berbeda dengan kemarin. Perubahan tidak akan pernah berhenti. Jadi kapan saja ya perubahan itu terus akan terjadi. Ya, setiap saat terjadi perubahan begitu. Kemudian yang ketiga, ya, setiap perubahan pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Jadi begitu terjadi perubahan, ya katakanlah perubahan ternyata harga bahan bakar naik gitu, ya itu pasti ada yang diuntungkan dan pasti ada yang dirugikan. Jadi setiap perubahan tidak mungkin itu menguntungkan saja dan tidak mungkin juga merugikan saja. Jadi apa saja, ya contoh umpamanya saja terjadi perubahan kemarin ada COVID-19 gitu ya. Pasti ada yang diuntungkan, tetapi juga banyak yang dirugikan. Nah, itulah perubahan. Kemudian setiap perubahan tidak pernah bisa memuaskan semua orang atau semua pihak. Jadi pasti ada orang-orang yang tidak puas, ya. Memang ada yang puas, ya. Apalagi kalau terjadi perubahan karena perubahan aturan dari pemerintah dan lain sebagainya, pasti ada pihak-pihak yang tidak puas, itu pasti gitu. Kemudian setiap perubahan dapat membuat orang senang atau stres. Jadi tergantung tadi itu, kalau orangnya itu tidak bisa menyikapi, kemudian perubahan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, orang bisa stres. Tetapi kalau perubahan yang terjadi justru malah membuat dia untung, ya senang, ya, artinya dia mendapatkan perubahan itu pada kondisi yang menyenangkan gitu. Kemudian efek perubahan terhadap diri kita itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Perubahan apa saja sudah tergantung bagaimana kita menyikapi. Nah, ada dua macam perubahan. Nah, yang pertama itu adalah perubahan yang kita sadari. Artinya bahwa perubahan itu memang kita rancang, kita buat untuk bisa berubah. Contoh momen saja di dalam satu perusahaan gitu, bahwa tahun depan atau bulan depan akan dirubah aturannya atau apalah. Perubahan peraturan itu kan kita buat,
ya kita sengaja. Nah, itu namanya perubahan yang kita sadari. Umpamanya saja kalau di dalam keluarga hari ini kerja, tetapi besok karena hari libur kita mau mengadakan tur keluarga kemana, begitulah. Ini kan satu perubahan yang dirancang, jadi yang disadari. Nah, yang kedua, ini adalah perubahan yang tidak kita sadari, ya. Memang mungkin dirancang oleh orang lain, tapi kita tidak menyadari. Contoh, umpamanya saja perubahan harga bahan bakar, ya. Nanti malam jam 12 itu diumumkan perubahan harga naik 10%. Itu kan perubahan yang tidak kita buat, tidak kita sadari, tetapi kita ikut efeknya. Satu contoh lagi yang juga perubahan yang tidak kita sadari, contoh momen saja tanggal 1 besok umpamanya saja itu ada teman yang menerima SK pengangkatan menjadi manajer. Nah, itu kan tidak kita sadari karena kita tidak ikut merancang perubahan itu. Tetapi kita bisa saja akibat perubahan itu kita bisa berefek. Contoh umpamanya saja karena yang naik pangkat itu adalah teman seangkatan, kita jadi gusar, ya, jadi marah, jadi kecewa, jadi stres karena orang lain berubah, tetapi kita juga ikut merasakan efeknya. Nah, ini namanya perubahan yang tidak kita sadari. Nah, yang banyak kita bahas pada video ini nanti adalah perubahan yang tidak kita sadari. Jadi secara tiba-tiba kemudian kita tidak menyadari terjadi perubahan. Itu yang banyak kita bahas nanti. Kemudian di mana perubahan itu terjadi? Ya, perubahan itu bisa terjadi di dalam diri kita. Ya, umpamanya saja sakit, ya, yang kemarin sehat hari ini sakit. Nah, kemudian juga yang bulan lalu itu kita berat badannya masih 60, tahu-tahu bulan ini ditimbang sudah 70. Lah, ini ada terjadi perubahan gitu ya. Jadi perubahan itu bisa, ya, apalagi kalau di dalam diri kita perubahan itu akan terus ya terjadi, mulai dari tubuh kita, cara berpikir kita, ya, kedewasaan kita, bahkan rambut kita itu juga terjadi perubahan. Kemudian perubahan di lingkungan keluarga, umpamanya saja ada yang meninggal gitu ya, jadi perubahan. Terus kemudian ada yang berkeluarga, mempunyai anak, nah itu kan terjadi perubahan di keluarga. Kemudian terjadi di lingkungan masyarakat, yang tadinya masyarakat itu sopan gitu ya, cara bersikap gitu, sekarang sudah agak ruwet gitu ya, jadi banyak tidak sopannya, kemudian terjadi di sana sini fitnah dan lain sebagainya. Nah, itu perubahan yang terjadi di masyarakat. Juga aturan-aturan dari pemerintah mungkin bisa juga. Di lingkungan tempat kerja lah, ini di tempat kerja ini yang harus kita cermati karena banyak perubahan-perubahan ya. Jadi perubahan kalau di lingkungan tempat kerja ini perubahan tentang peraturan, kemudian tentang kepemimpinan atau pejabat-pejabat di tempat kerja itu setiap 2 tahun atau setiap tahun ada satu perubahan-perubahan, mutasi, promosi dan lain sebagainya. Nah, itu di tempat kerja. Dalam organisasi juga begitu, hampir sama ini ya. Jadi program kerja, target, kemudian situasi, akhirnya umpamanya saja satu organisasi terjadi perubahan jabatan dan lain sebagainya, itu hampir sama dengan di tempat kerja. Kemudian di negara kita, nah ini negara kita ternyata perekonomian ya, kemudian perubahan politik dan lain sebagainya, itu luar biasa gitu kalau di negara kita. Dan juga di negara-negara lain atau di dunia, umpamanya saja yang 2 tahun 3 tahun yang lalu terjadi COVID di seluruh di dunia, umpamanya saja, lah itu satu perubahan. Atau mungkin ada perubahan di negara, katakanlah sekarang di Eropa telah terjadi perang ya di 2 negara, tetapi efeknya bisa ke negara kita. Nah, itu namanya perubahan yang terjadi bisa di mana saja, kapan saja juga gitu. Nah, sekarang saya mau kasih contoh konkret yang perubahan itu, umpamanya saja
terjadi reformasi, krisis ekonomi umpama, kemudian globalisasi, pasar bebas yang tadinya pasar itu tidak seperti sekarang ya, luar negeri nggak bisa masuk, sekarang luar negeri bisa masuk karena pasar bebas gitu. Kemudian kenaikan harga BBM seperti tadi banyak saya singgung gitu. Kemudian perubahan peraturan ya, pemerintah ya, anggota DPR selalu membuat peraturan-peraturan baru. Akhirnya akan terjadi perubahan-perubahan dan ini secara tidak sadar masyarakat ikut menerima ya efeknya, tetapi tidak ikut menentukan. Nah, itu namanya perubahan yang tidak kita sadari tadi. Kemudian pergantian pimpinan ya, pergantian bupati, gubernur ya, terus kemudian presiden sekali itu. Jadi ini terjadi perubahan. Kemudian ada kalau di tempat kerja itu, di perusahaan atau di kantor atau di instansi, mutasi, promosi, degradasi, pensiun, itu perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian teman seangkatan naik pangkat. Nah, ini seperti saya kasih contoh tadi, ya ini juga perubahan terhadap satu orang, tetapi mungkin banyak orang yang juga menerima efeknya. Ya, katakanlah kalau umpamanya saja teman yang naik pangkat itu adalah menjadi kepala atau kepala bagian, kita menjadi anak buahnya. Nah, itu bisa-bisa mengakibatkan kita slow down dan lain sebagainya kalau kita menyikapinya tidak pas gitu. Kemudian tetangga sebelah beli mobil baru. Nah, yang berubah itu kan tetangga, tetapi bisa jadi kita ya yang tidak ikut beli mobil baru, tetangganya kita tidak bisa tidur itu. Artinya kita bisa terpengaruh adanya perubahan di tetangga kita. Nah, jadi perubahan itu bisa mengakibatkan kita ini menjadi sumpek ya, menjadi menderita, atau kita juga senang ya, tergantung nanti kita bagaimana menyikapinya. Suami atau istrinya selingkuh, lah ini perubahan, yang tadinya tidak selingkuh menjadi selingkuh. Nah, terus kemudian ini badan jadi gemuk, ini juga perubahan dan ini membuat stres juga gitu, karena orang perempuan terutama gitu ya, jadi wah bisa stres juga gitu kalau badannya menjadi gemuk. Kemudian rambut mulai berwarna putih. Nah, ini juga satu perubahan gitu ya. Walaupun sekarang bisa dicat, tetapi perubahan warna ini adalah perubahan di dalam diri kita ya. Terus kemudian keluarga meninggal, ini termasuk juga perubahan. Ya, kondisi kita ya, bagaimana kondisi kita ini bahagia atau menderita, itu tergantung bagaimana kita menyikapi perubahan, karena perubahan itu akan terjadi pertama kapan saja, di mana saja, ya, dan ini bisa saja terjadi di luar diri kita, tapi pengaruhnya terhadap diri kita. Jadi katakanlah saya kasih contoh ya, kita ini bekerja di suatu perusahaan, ya, di perusahaan itu ada perubahan, kita tidak bisa menerima, akhirnya dari perusahaan itu kita sudah stres. Ternyata di masyarakat, di lingkungan, di RT, ya, tetangga sebelah itu ternyata beli mobil baru gitu. Wah, ini tambah stres lagi gitu. Terus kemudian kita sendiri ternyata juga yang tadinya sehat jadi sakit gitu. Ya, ini terjadi tiga perubahan ya. Yang satu di dalam diri kita, yang dua di luar, tetapi semuanya kita menerima efeknya. Nah, efek atau akibat dari perubahan itu tergantung bagaimana kita menyikapinya gitu. Kemudian jika perubahan itu disikapi secara negatif, jadi kalau setiap ada perubahan itu kita sikapi secara negatif, maka yang terjadi kita akan kecewa ya, bisa jadi kecewa berat, frustasi, dan berlanjut ke stres berat karena kita tidak bisa mengelola ya perasaan pada saat terjadi satu perubahan. Kemudian yang kedua, kita akan sering menderita dan stres karena perubahan bisa terjadi setiap saat, bahkan setiap hari. Jadi kalau kita selalu menyikapi perubahan secara negatif, kita ini bisa terus-menerus menderita karena perubahan itu akan terjadi terus di tetangga, di tetangga yang sebelah, tetangga muka, samping, kiri, kemudian di lingkungannya, di RT, terus kemudian di perusahaannya, banyak sekali perubahan-perubahan terjadi gitu.
Kemudian kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan hidup karena tadi itu selalu menyikapinya secara negatif sehingga kita menderita, ya. Kemudian kita tidak pernah mendapatkan peluang dan manfaat dari setiap perubahan, padahal setiap ada perubahan itu pasti ada hikmahnya. Kalau kita pinter, berjiwa bisnis, ya, terus kemudian berpikir positif, maka setiap perubahan yang terjadi kita selalu mencari peluang-peluangnya, ya. Jadi mana yang bisa diambil manfaatnya karena terjadi perubahan ini, ya. Kemudian ini kalau kita sikapi secara negatif. Kalau kita sikapi secara positif, nah, yang pertama kita akan selalu bisa mengambil manfaat dari setiap perubahan yang terjadi. Jadi kita berpikir positif aja, ya. Terjadi perubahan begini-begini, kita pikir positif, apa kira-kira yang bisa diambil hikmahnya, diambil manfaatnya dari perubahan ini. Kemudian hidup kita akan relatif lebih tenang dan bahagia karena selalu melihat sisi positif dari setiap perubahan yang ada. Justru kebahagiaan kita ini justru mungkin akan bertambah karena adanya perubahan-perubahan yang kita sikapi secara positif gitu. Kemudian kualitas hidup kita menjadi lebih baik, lebih dewasa, lebih tangguh, lebih tegar dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Karena apa? Karena ke depan itu bukan semakin mudah hidup ini. Tentu banyak kendalanya, banyak tantangannya, banyak kesulitan. Nah, kalau kita sudah terbiasa menyikapi perubahan ini dengan positif, insya Allah kualitas hidup kita juga akan menjadi lebih baik. Kemudian ini yang penting, ya. Jadi kunci sukses menghadapi perubahan atau langkah-langkah menghadapi perubahan, ya, untuk umum ini artinya kita semua. Yang pertama, berpikir positif. Jadi setiap ada perubahan, coba kita berpikir positif, kita tenang dulu, kira-kira maksudnya apa. Kalau kebetulan kita ini pas kena yang tadi itu dirugikan, maka kita berpikir positif, ya. Kenapa bisa seperti ini? Apa yang harus diusahakan supaya efek negatifnya itu tidak terlalu tinggi, ya, tidak terlalu banyak. Nah, ini berpikir positif gitu. Dan kemudian kalau berpikir positif itu selalu melihat apa ini positifnya dari perubahan ini. Kemudian gunakan hati untuk mencerna perubahan. Jadi begitu ada terjadi perubahan, coba kita gunakan hati kita, jangan nafsu kita, ya, jangan emosi kita, jangan ego kita, ya. Yang kita gunakan adalah hati. Apa kira-kira hikmah di balik perubahan ini? Kemudian yang ketiga, kesampingkan perasaan egois. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi setiap perubahan kalau bisa itu kan menguntungkan kita, gitu ya. Tetapi ini namanya egois kalau seperti itu. Jadi bisa saja perubahan itu menguntungkan kita, suatu saat merugikan kita, tidak enak. Nah, semuanya ini harus kita sikapi, ya, dengan positif, ya, agar apa? Agar perubahan yang terjadi itu bisa kita ambil hikmahnya. Jadi kita tidak egois, minta setiap perubahan itu, ya, harus menguntungkan kita. Kemudian yakin yang terjadi saat ini adalah yang terbaik. Jadi begini, jadi manusia itu sama Allah diberi kewenangan untuk berusaha, ya, berusaha semaksimal mungkin dengan menggunakan seluruh potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya, mulai dari kesehatan, ya, pikiran, kemudian kesempatan dan lain sebagainya. Itu Allah memberikan kewenangan untuk kita berusaha. Tetapi hasil, ya, yang terjadi, hasilnya itu Allah yang menentukan. Dan itu begitu kita ini mendapatkan satu hasil, ya, itulah yang terbaik gitu. Saya kasih contoh yang sederhana. Kalau kita sudah berusaha, ya, ingin jadi anggota dewan, kita sudah berusaha, ya, membuat program-program, kemudian pendekatan ke masyarakat, bahkan kampanye, ya, itu sudah diusahakan semua. Bahkan mohon maaf itu habis materi banyak sekali gitu, ya. Tetapi pada saat pemilihan itu tidak jadi. Nah, ini contoh bahwa yang terjadi dia tidak jadi ini, ya, itu adalah yang terbaik. Ini yang sulit untuk kita bisa berpikir ke sana. Wong tidak jadi kok malah, ya, yang terbaik. Nah, karena apa? Karena kita tidak tahu rahasia Allah. Ya, kita tidak jadi itu kan Allah tahu. Dan Allah itu yang menskenario itu Allah itu bahwa Anda tidak perlu jadi.
jadi anggota dewan, karena nanti efeknya malah tidak baik. Nah, Allah memilihkan sesuatu yang terbaik. Ya. Oleh karena itu, yang terjadi saat ini, ya setelah kita berusaha secara maksimal, itulah yang terbaik. Ya. Saya juga ngasih contoh lagi. Pada saat tahun berapa gitu ada kecelakaan pesawat Air Asia, kalau tidak salah itu ya, mau ke Singapura atau apa, itu ternyata ada satu keluarga itu tertinggal, ya tertinggal, marah-marah dia karena ditinggal itu, minta ganti pesawat di semuanya. Ternyata setelah 2 jam dia bersyukur, ya dia tidak jadi minta di tiket ke Singapura dan minta ganti. Karena apa? Karena ternyata dia diselamatkan oleh Allah. Jadi dia terlambat itu justru selamat gitu. Ya banyak contoh-contoh lah. Ya, kalau saya ngasih contoh bahwa yang terjadi saat ini adalah yang terbaik karena itu Allah yang memilihkan. Mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, tapi itulah yang terbaik. Nah, itu yang perlu kita sadari. Sehingga kalau tidak jadi anggota dewan, itu harus bersyukur, juga harus tumpengan. Ya, kalau perlu meleh sapi, ya menyembelih sapi. Karena apa? Karena Allah akan memilihkan yang cocok gitu, ya. Banyak cerita-cerita seperti ini yang ternyata tidak jadi anggota DPR, tetapi justru malah di bidang yang lain dia sukses gitu. Tetapi juga ada orang yang tidak bisa menerima, akhirnya stres, ya bisa gila gitu. Kemudian yakin bahwa semua kejadian ada yang mengatur. Jadi kita ini tidak bisa apa-apa, ya. Daun jatuh saja Allah yang mengatur. Apalagi kehidupan kita, karir kita, pekerjaan kita, ini maha mengatur Allah itu. Ya, kita ya tinggal berusaha saja. Ya, kalau kita sudah berusaha maksimum, kemudian yang terjadi seperti ini, ya itu keputusan Allah, dan aturan Allah itu adalah aturan yang paling baik gitu. Kemudian memiliki kemampuan mengelola rasa kecewa. Ya, namanya manusia. Kalau itu tidak sesuai dengan harapan atau keinginan kita, kita mesti kecewa. Ya. Tetapi kita kalau sudah paham bahwa semua yang terjadi adalah yang terbaik, semua yang mengatur adalah Allah, kita harus bisa mengelola perasaan kecewa kita. Jangan dipelihara kecewa itu. Harus segera kita kembali kepada Allah, ya, sehingga rasa kecewa itu bisa dihilangkan, ya, sehingga hidup kita bisa tentram. Jadi ambil hikmahnya pada setiap perubahan. Jadi kita coba apa kira-kira yang bisa diambil dari setiap perubahan yang terjadi. Gitu. Ya, seperti sekarang ini kayaknya COVID dulu itu wah luar biasa, tetapi sekarang apa hikmahnya? Orang semua orang sekarang ini ya betul-betul menjaga kesehatan. Ya, sekarang udah dibebaskan tidak pakai masker pun, sekarang udah dengan kesadaran pakai masker gitu. Nah, ini adalah hikmah dari satu perubahan, dan orang-orang semakin sadar bahwa semua ternyata Allah itu yang maha mengatur, ya, termasuk COVID dan lain sebagainya. Ya, itu kita harus paham bahwa Allah itu maha mengatur, sehingga kita memang harus, ya, kalau menurut hemat saya, karena manusia diciptakan untuk ibadah. Nah, dengan adanya COVID itu, maka kita harus lebih, ya, lebih banyak lagi kita beribadah kepada Allah. Kemudian, nah ini, kalau jika kita ini sebagai pemimpin, kalau terjadi perubahan, bagaimana sikap kita? Seharusnya mempertimbangkan berbagai aspek jika akan melakukan perubahannya. Ini termasuk tadi yang pertama, jadi kalau perubahan itu kita sengaja, itu harus kita upayakan mempertimbangkan dari berbagai aspek yang kalau kita membuat suatu perubahan, itu efeknya tidak terlalu besar, efek negatifnya tidak terlalu besar, karena tidak mungkin kita membuat perubahan tidak ada efek negatifnya. Bijak dalam mengambil langkah jika terjadi perubahan. Jadi kalau kita tidak merancang terus kemudian terjadi perubahan, ya di negara kita atau apa, itu kita ngambil langkah yang bijak. Kemudian perkecil efek negatif dari perubahan itu. Jadi bagaimana kita bisa memperkecil efek dari perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian berikan sosialisasi yang memadai. Jadi kalau terjadi perubahan, kemudian kita mengambil sikap seperti
apa yang bijak begitu harus kita sosialisasikan ya, supaya bawahan kita atau orang banyak itu tahu bahwa keputusan atau sikap yang diambil karena pertimbangannya A, B, C, D, kita sosialisasikan supaya mereka paham. Kemudian hadapi dengan bijak setiap reaksi yang terjadi. Jadi kalau terjadi perubahan kemudian banyak ya dari masyarakat atau dari anak buah itu memberikan satu reaksi begitu, nah ini harus kita sikapi secara bijak ya, karena dia memberikan reaksi itu yang pertama dia merasa dirugikan, terus tidak tahu efeknya gitu. Bahkan kalau tidak terjadi perubahan sebetulnya efeknya itu jauh lebih banyak gitulah. Oleh karena itu kita sosialisasikan perubahan itu supaya mereka bisa memahami. Kemudian mau menerima saran dan kritik yang konstruktif. Tentunya kita sebagai pemimpin tidak menutup kemungkinan langkah-langkah kita atau kebijakan kita itu mungkin ada kurangnya, ada kelirunya. Itu kita harus bisa menerima saran dan kritik tentu yang konstruktif ya. Jadi ini kalau kita sebagai pemimpin. Kemudian kalau kita sebagai anggota masyarakat, bagaimana kalau terjadi perubahan gitu? Ya, yang pertama itu mampu mengendalikan diri, maksudnya jangan gerusa-gerusu. Terjadi sesuatu perubahan, umpamanya saja tidak mengenakan, nah gerusa-gerusu. Ya, nah ini nanti efeknya tentu tidak bagus ya. Jadi kendalikan dulu, sabar dulu. Kemudian memahami mengapa dilakukan perubahan. Nah, itu kita analisa, kita pikir. Kalau enggak, kita minta informasi ke pejabat atau ke ke instansi ya, supaya dijelaskan mengapa terjadi perubahan seperti ini. Kemudian jangan keburu bereaksi sebelum jelas permasalahannya ya. Jadi kita seringkali gitu ya, masyarakat kita ini belum jelas kenapa ini dibuat perubahan seperti ini, tahu-tahu dia sudah bereaksi padahal dia tidak paham kenapa harus dibuat perubahan ini gitu. Nah, ini jangan terburu bereaksi sebelum jelas permasalahannya. Kemudian jangan mudah terprovokasi karena di setiap perubahan itu mesti ada orang-orang yang mengambil manfaat secara negatif dari perubahan itu, sehingga memprovokasi sehingga suasana menjadi tidak bagus, menjadi chaos, kemudian dia mengambil manfaat dari situ. Nah, kemudian gunakan jalur yang benar dalam mengkomunikasikan saran dan kritik. Jadi kalau kita memang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan itu, coba komunikasikan dengan cara yang santun, cara yang baik. Saya yakin kalau itu disampaikan dengan cara yang baik akan bisa diterima. Gitu. Kemudian jika kita ini sebagai kaum intelektual, gitu ya. Jadi kaum intelektual itu ya kaum orang yang berpendidikan, ya kampus-kampus, universitas, ya mahasiswa itu kan kaum intelektual. Kita gunakan akal pikiran dan hati untuk mencerna setiap perubahan yang terjadi. Jadi kalau ada satu perubahan terjadi, cobalah dianalisa ya, terus kemudian dicerna dulu mengapa begini ya, mengapa ada perubahan seperti ini. Nah, itu kita betul-betul menggunakan akal pikiran yang sehat gitu ya. Kemudian kita evaluasi setiap perubahan secara objektif tanpa terpengaruh kepentingan kelompok atau kepentingan golongan. Jadi kaum intelektual itu kalau menangani masalah itu menggunakan akal pikiran intelektualitasnya ya secara objektif gitu ya. Kemudian jika kita temukan hal-hal yang merugikan, kita sampaikan saran secara elegan dan santun sekaligus solusi yang lebih baik. Jadi artinya kita ini kalau orang Jawa nggak maidotok ya, tetapi juga memberikan solusi, tentu solusi yang lebih baik gitu ya, dengan cara yang elegan. Jadi orang intelektual ya itu harus menggunakan cara-cara yang elegan ya, jangan main otot begitu. Nah, ini sangat penting karena apa? Karena saya melihat kalau ada apa-apa sesuatu yang tidak baik itu geruduk-geruduk, orang intelektual pun juga ikut-ikutan. Nah, ini menyebabkan suasana menjadi tidak kondusif. Kemudian menghindari cara-cara menyampaikan pendapat secara kasar dan arogan ya. Jadi kita hindari cara-cara menyampaikan pendapat secara kasar dan arogan. Saya kira maksudnya ini tahu karena kita adalah orang intelektual gitu. Baik, kesimpulannya ya,
Yang pertama, ya, memang tidak semudah membalik tangan dalam menghadapi dan menyikapi perubahan secara positif. Tetapi jika sudah punya ilmunya, paling tidak bisa meredam efek negatifnya. Ya, pemahaman itulah yang dimaksud ilmunya tadi itu. Ya. Kemudian yang kedua, yakinlah pada sunatullah bahwa dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Gitu. Kemudian yakinlah bahwa semua perubahan adalah kehendak yang maha kuasa. Ini yang penting juga. Kemudian kita harus berusaha menyikapi setiap perubahan secara positif. Kita gunakan akal, pikiran sehat kita ya, dengan mengambil hikmah dari setiap perubahan yang terjadi. Demikian ya penjelasan mengenai perubahan ini, bagaimana kita mencari cara efektif menghadapi perubahan. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.